Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama kami di Sahabat Matematika Channel, yang kesempatan kali ini akan menemani Anda membahas soal-soal persiapan menghadapi penilaian akhir semester atau PAS. Bila Anda belum subscribe channel ini, silakan di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dari sajian video-video kami yang terbaru. Dan jangan lupa like, komen yang positif, dan bagikan video ini di media sosial Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Edisi pembahasan soal persamaan linier satu variabel PLSV. Berikutnya kita berikan contoh soal-soal yang memuat pecahan. Contoh 3. Tentukan penyelesaian dari setengah X dikurangi 2 sama dengan 1/4 X ditambah 3/2. Penyelesaian kita tulis ulang soalnya, kemudian kita kurung baik suku yang di ruas kiri maupun suku yang di ruas kanan. Perhatikan dengan seksama. Di sini ada beberapa pecahan. Yang pertama setengah, 1/4, dan 3/2. Yang penyebutnya masing-masing adalah 2, 4, dan 2. Tugas kita ketika kita menjumpai bentuk persamaan yang memuat pecahan adalah kita berupaya untuk menghilangkan bentuk pecahan itu. Karena bekerja dalam bentuk pecahan itu tidak mudah. Bagaimana cara menghilangkan bentuk pecahan dari persamaan? Caranya, kalikan semua suku atau kedua ruas dengan bilangan yang merupakan KPK dari penyebut, yaitu KPK dari 2, 4, dan 2. Bilangan terkecil yang bisa dibagi 2 sekaligus bisa dibagi 4. Berapa? Berapa? Iya, 4. Bilangan paling kecil yang bisa dibagi 2 sekaligus bisa dibagi 4 adalah 4. Maka kedua ruas kita kalikan dengan 4, karena di sini ruas kiri dan ruas kanan sudah saya kurung. Perhatikan cara penulisannya. Nah, ini 4 dikali kelompok dari kurung ruas kiri sama dengan 4 dikali kelompok dari suku-suku dalam kurung di ruas kanan. Setelah itu, kita gunakan sifat distributif bilangan yang di luar kurung ini terhadap suku-suku yang di dalam kurung, sebagaimana contoh 1 dan 2 yang baru saja kita bahas tadi. 4 kita kalikan setengah X, kemudian 4 kita kalikan min 2. Ruas kanan 4 kita kalikan 1/4 X, kemudian 4 kita kalikan positif 3/2. Ketika kita mengalikan 4 dengan suku yang memuat pecahan, maka bayangkan ini sebagai 4/1. Misalnya nih, 4/1 dikalikan setengah X. Berarti 4 kali 1, 1 kali 2, 4/2. 4/2X. Sederhanakan, 4/2X itu hasilnya adalah 2X. Kemudian 4 dikali min 2, hasilnya min 8. Demikian juga nanti yang di ruas kanan. Nah, seperti ini. Yang di ruas kanan, 4 dikalikan 1/4X, 4/1 kali 1/4. Itu 4 kali 1 per 1 kali 4. 4/4X itu 1X. Kemudian 4 dikalikan 3/2, berarti 4/1 kalikan 3/2. Hasilnya adalah 6, yaitu dari 12/2. Atau bisa berpikir begini. 4 dikalikan setengah X. Caranya,
4 dibagi dengan penyebut 2, hasilnya 2. Kemudian 2 itu kita kalikan 1x, hasilnya 2x. Kalau dikalikan negatif 2 langsung, karena tidak ada penyebut, langsung 4 dikali negatif 2 adalah negatif 8. 4 dikali seperempat x, bisa cara berpikirnya adalah 4 dibagi penyebut 4, 1. 1 kalikan 1x, hasilnya 1x atau x. Kemudian 4 dikali 3/2, kita bisa menggunakan cara berpikir 4 dibagi 2 adalah 2, kalikan 3, hasilnya 6. Nah, begitu. Boleh dikali dulu baru dibagi, atau dibagi dengan penyebut dulu baru dikali. Silakan yang lebih mudah menurut kalian yang mana. Nah, selanjutnya di sini ada suku konstanta di ruas kiri, yaitu negatif 8. Kita pindah ke ruas kanan dengan ketentuan pindah ruas ganti tanda menjadi ruas kiri tinggal 2x sama dengan ruas kanan x kita tulis 1x, kita munculkan koefisiennya. Ingat, ketika tidak ada koefisien di depan variabel artinya 1. Negatif 8 kita pindah ruas menjadi plus 8 sehingga menjadi plus 6 ditambah 8. Positif 6 tambah 8 kita sederhanakan menjadi 14. Selanjutnya, di ruas kanan ada suku bervariabel. Maka harus kita pindah ke ruas kiri dengan ketentuan pindah ruas ganti tanda. Dari positif menjadi negatif. 2x dikurangi 1x sama dengan 14. 2x dikurangi 1x adalah 1x atau cukup ditulis x saja. 2x dikurangi 1x hasilnya 1x, cukup ditulis x saja. Sehingga kita dapatkan x sama dengan 14. X sama dengan 14 ini merupakan penyelesaian dari persamaan setengah x dikurangi 2 sama dengan seperempat x ditambah 3/2. Nah, demikian. Oke? Bisa dipahami? Oke, kalau begitu biar lebih mantap, kita berikan satu contoh soal lagi. Contoh 4, tentukan himpunan penyelesaian dari 2/5 dikali dalam kurung 3x dikurangi 5 sama dengan x dikurangi 1/2 dikurangi 2x dikurangi 3/3. Penyelesaian. Kita tulis ulang. Perhatikan bentuk pecahan. Yang pertama 2/5 dengan penyebut 5. Yang kedua x dikurangi 1/2 dengan penyebut 2. Dan yang ketiga 2x dikurangi 3/3 penyebut 3. Penyebut 5, 2, dan 3 harus kita hilangkan. Supaya hilang penyebut 5, 2, dan 3 harus kita kalikan dengan KPK dari 5, 2, dan 3. Sebenarnya tidak harus KPK. Boleh bukan KPK, yang penting bisa dibagi penyebut-penyebut itu. Dalam hal ini bisa dibagi 5, bisa dibagi 2, dan bisa dibagi 3. Kita memilih KPK itu supaya mendapatkan bilangan yang terkecil yang bisa dibagi oleh semua penyebut. Itu aja. Baik, bilangan yang bisa dibagi 5, 2, dan 3 yang paling kecil atau KPK dari 5, 2, dan 3 adalah berapa? Bilangan paling kecil yang habis dibagi 5, habis dibagi 2, sekaligus habis dibagi 3. 15. 15 tidak habis dibagi 2. 10. 10 tidak bisa dibagi 3. Permintaannya adalah bilangan yang harus kita pilih adalah yang bisa dibagi 5, 2, dan 3. Berapa? 60. Boleh 60. Ada yang lebih kecil dari 60 yang bisa dibagi 5, 2, dan 3? Ada. Berapa? Iya, 30. Nah, kalau begitu, ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan 30. 30 merupakan KPK dari 5, 2, dan 3. Nah, seperti ini. Nah, ketika mengali jangan lupa
Yang di ruas kiri tidak ada masalah karena suku-sukunya sudah dikurung. Sementara yang di ruas kanan suku-sukunya tidak dikurung. Maka ketika kita kalikan 30 harus kita kurung. Karena 30 ini nanti kita kalikan dengan semua suku yang ada. Nah, supaya bisa seperti itu harus dikurung gitu ya. Baik. Yang pertama kita perhatikan ruas kiri. 30 ini kita kalikan dulu dengan bilangan yang berada di luar kurung. Dalam hal ini 2/5. Kita bayangkan 30/1 dikali 2/5. Dengan cara bagi penyebut. 30 dibagi 5 adalah 6. 6 dikali 2, 12. Sehingga hasilnya yang di luar kurung ini nanti 12. Yang di dalam kurung biarkan apa adanya. Sedangkan yang ruas kanan 30 ini harus kita distributifkan terhadap suku yang pertama yaitu X-1/2. Kemudian suku yang kedua yaitu 2X-3/3. Oke, kita tulis 30 dikali 2/5 tadi adalah 12 yang di dalam kurung tetap. Kemudian ini 30 dikalikan suku yang pertama yaitu X-1/2. Karena di sini ada X-1 maka kita kurung. Kemudian 30 kita kalikan min 2X-3/3. Kita tulis min 30. 30-nya nyisip di sini, di belakang min. Kemudian kita kalikan 2X dikurangi 3/3, kita kurung. Untuk apa kita kurung? Karena 30 ini akan kita bagi dengan penyebut 2. Dan hasilnya kita kalikan dengan suku-suku pembilang. Demikian juga yang di sini. Baik. Nah, sekarang kita gunakan sifat distributif dari masing-masing. Kita tulis 12 dikali 3X hasilnya 36X. 12 dikali min 2 adalah min 24. Sama dengan 30 kita bagi dulu dengan penyebut 2 yaitu 15. Sehingga penyebutnya hilang. Tinggal pembilangnya X min 2. Kemudian min 30 kita bagi dengan 3 hasilnya min 10. Penyebutnya hilang. Tinggal pembilangnya yaitu 2X min 3. Oke. Sekarang sudah tidak ada pecahan lagi. Yang ruas kiri sudah tidak ada kurung. Yang ruas kanan masih ada kurung. Maka kita gunakan sifat distributif. 15 kita kalikan X dan kita kalikan min 1. Yang min 10 kita kalikan 2X dan kita kalikan min 3. Kita tulis hasilnya. Yang ruas kiri tetap, ruas kanan. 15 dikali X adalah 15X. 15 dikali min 1 adalah min 15. Negatif 10 dikalikan 2X adalah min 20X. Negatif 10 dikali negatif 3 adalah positif 30. Min dikali min plus. Tugas kita selanjutnya adalah menyederhanakan suku-suku yang sejenis di ruas kanan. Ruas kiri tetap. Ruas kanan dalam kurung 15X dikurangi 20X. Kelompok suku sejenis pertama. Ditambah dalam kurung kelompok suku sejenis yang kedua. Yaitu negatif 15 ditambah 30. Ingat, antar kelompok suku sejenis tanda kurung dipisahkan dengan tanda plus selalu. Ya, selalu. Dan jangan lupa, tanda min dari 15 kita bawa ke dalam kurung. Tanda min dari 20X kita bawa ke dalam kurung. Tanda plus dari 30 kita bawa ke dalam kurung. Sekarang kita sederhanakan. Kita peroleh 36X dikurangi 24 sama dengan negatif 5X ditambah 15. Ternyata di sini ada konstanta negatif 24 yang harus kita pindah ke ruas kanan dari negatif menjadi positif. Nah, kita tulis 36X sama dengan negatif 5X ditambah 15 ditambah positif 24 pindahan dari negatif 24 ruas kiri pindah ke ruas kanan. 15 ditambah 24 sejenis kita sederhanakan. Ekivalen dengan 36X sama dengan negatif 5X
ditambah 39. Berikutnya, di ruas kanan ada suku bervariabel, yaitu negatif 5x. Maka harus kita pindah ke ruas kiri dengan ketentuan pindah ruas ganti tanda dari min 5x menjadi plus 5x. Kita tulis 36x ditambah 5x sama dengan 39. Ruas kiri sejenis kita sederhanakan, hasilnya 41x. Kemudian sama dengan ruas kanan tetap 39. Sekarang koefisien x adalah 41. Kita jadikan 1 dengan cara kita gunakan 41 ini untuk membagi konstanta di ruas kanan, yaitu 39 dibagi 41. Ini sudah bentuk yang paling sederhana. Nilai x atau penyelesaiannya adalah x sama dengan 39/41. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan beranggotakan 39/41. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Dan saya kira cukup 4 soal ini yang bisa kita sajikan pada episode kali ini. Saya kira sudah cukup mewakili dari persamaan yang memuat kurung dan juga persamaan yang memuat pecahan. Saya yakin kalau kalian mengikuti dengan seksama pasti paham. Dan silahkan kalian kembangkan melalui latihan soal-soal. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat. Belajar matematika bersama sahabat Matematika Channel menjadi mudah dan asyik. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.